Di sebuah wilayah yang terpencil di Papua, tegangan antara pasukan TNI dan kelompok separatis TPN PBOPM semakin memanas. Serangan baru-baru ini terhadap pos militer gabungan Mugi menambah ketegangan yang ada dan situasi semakin kompleks dengan cuaca yang tidak bersahabat. Sabtu sore, yang damai tiba-tiba berubah menjadi momen yang menegangkan ketika tembakan menggema di sekitar distrik Mugi, Kabupaten Duga. Pos Mugi, markas sementara pasukan TNI dan Polri, berdiri dengan gagah di samping bandara yang masih sederhana. Landasan yang terbatas hanya mampu menampung helikopter dan pesawat jenis tertentu, namun hal itu tidak menghalangi upaya para prajurit dalam menjalankan tugasnya. Distrik Mugi yang telah terhubung dengan Jalan Trans Papua menghadapkan pasukan pada tantangan baru, karena posisi mereka di atas bukit yang memberi keuntungan strategis untuk bertahan, tetapi juga merupakan bumerang yang mengancam permukiman penduduk di bawahnya. Seperti yang terlihat dalam video serangan sebelumnya, kelompok OPM dengan lihai menyergap dari atas bukit dan menembaki pasukan TNI Polri. Keterbatasan gerak prajurit TNI Polri membuat kelompok separatis ini bisa dengan leluasa mengelilingi dan mengepung mereka. Video tersebut menyajikan gambaran yang rumit dan membingungkan bagi para prajurit yang berjuang di wilayah tersebut. Distrik Mugi telah menjadi basis utama bagi kelompok separatis TPN PBOPM, terutama setelah pemimpin mereka, Egyanus Kogoya, merilis video upacara di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Meskipun pasukan TNI Polri berhasil merebut kembali wilayah ini dan mengaktifkan kembali pos militer, konflik terus berlanjut karena adanya pasukan non-organik dari luar Papua yang ditempatkan di wilayah tersebut. Keadaan semakin rumit ketika pilot helikopter Susier Philip Martens, seorang warga Selandia Baru, menjadi korban penyanderaan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Penyanderaan itu terjadi pada tanggal 7 Februari di Poro, sekitar 20 km dari Mugi. Nasib Philip hingga saat ini belum jelas dan operasi pencarian untuk menyelamatkannya terus berlanjut. TNI berusaha meningkatkan operasi pencarian, namun cuaca yang tak menentu di Papua menjadi kendala utama. Medan yang sulit dan cuaca yang tidak bersahabat membuat operasi ini semakin berisiko. Bahkan upaya komunikasi melalui saluran radio terus terhambat. Sementara itu, masyarakat sekitar hidup dalam ketegangan dan kebingungan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah mereka. Kita harus menyadari pentingnya memahami situasi ini dengan lebih luas dan mendalam. Pendekatan militeristik saja tidak cukup, pendekatan teritorial dan sosial juga diperlukan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang akar masalah konflik ini. Dalam menghadapi situasi yang menantang ini, mari bersama-sama berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Video berikutnya akan memberikan lebih banyak informasi tentang situasi di Papua dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai perdamaian. Saya mengajak Anda untuk menyaksikan video tersebut hingga selesai, karena setiap pemahaman dan dukungan dari kita sangat berarti dalam upaya mencapai perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Papua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan mari kita bersama-sama berkontribusi untuk mencari jalan keluar dari konflik yang sedang berlangsung di Papua.